Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Selamat menonton! Sistem periodik unsur dan sifat-sifat keperiodikan unsur. Perkenalkan, nama saya Elaina Kuswa Aisyah dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 80 Jakarta. Perkembangan sistem periodik unsur. Pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Anthony Laurent de Lavoisier adalah seorang kimiawan asal Perancis yang kali pertama mengelompokkan unsur. Pada 1789, Anthony Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Pengelompokan tersebut berdasarkan sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kelompok gas unsurnya cahaya, kalor, oksigen, dan nitrogen. Kelompok non-logam unsurnya sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam boraks. Kelompok logam unsurnya antiman, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, palentina, besi, mangan, raksa, molybdenum, nikel emas, tungsten, dan seng. Kelompok tanah unsurnya kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikom oksida. Pengelompokan unsur menurut de Brenner. Pada 1829, de Brenner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. De Brenner adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triade. Pengelompokan unsur menurut Octave Newlands. Newlands adalah orang yang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Pada 1863, ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Mendeleev adalah seorang kimiawan berkebangsaan Rusia. Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Unsur-unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan pada jalur vertikal yang disebut golongan. Sistem periodik modern. Pada 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan hasil eksperimennya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Hal tersebut diakibatkan adanya unsur yang memiliki massa atom yang berbeda, tetapi memiliki jumlah proton yang sama. Kenaikan jumlah proton mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Pengelompokan unsur-unsur sistem periodik modern merupakan penyempurnaan hukum periodik Mendeleev atau tabel periodik bentuk panjang. Sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron keluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom sukar diukur sehingga pengukuran jari-jari atom dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antar dua atom yang berikatan sesamanya. Dua,
Keelektronegatifan. Pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan adalah besaran tendensi suatu atom untuk menarik elektron. Harga keelektronegatifan bersifat relatif, berupa harga perbandingan suatu atom terhadap atom yang lain. Salah satu definisi keelektronegatifan adalah definisi Pauli yang menghasilkan skala kuantitatif. 3. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah nilai energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas sebuah elektron paling luar yang terikat paling lemah, membentuk ion positif. Pelepasan elektron kedua dari ion positif satu disebut energi ionisasi kedua. Pelepasan elektron ketiga disebut energi ionisasi ketiga, dan seterusnya. Tahapan pelepasan elektron tersebut dapat dilihat di bawah ini. 4. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Harga afinitas elektron sukar ditentukan secara langsung. Demikianlah video tentang sejarah sistem periodik unsur dan sifat-sifat keperiodikan unsur. Terima kasih.